Ya, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk membagi ilmu teori ekonomi mikro dengan materi pasar monopolistik. Oke, dengan pengertiannya nih. Pengertian pasar monopolistik adalah pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Nah, guys, pasar monopolistik ini termasuk juga dengan pasar persaingan tidak sempurna dikarenakan pasar ini memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Untuk ciri-cirinya ada 5, yaitu yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Maksudnya ini yaitu produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Kedua, diferensiasi produk. Yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Yang ketiga, persaingan produsen yang tidak berdasar pada harga. Maksudnya ini adalah produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Keempat, kebebasan kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, hal tersebut juga menyebabkan teknologi yang berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Selanjutnya, terdapat ketidakefisienan di dalam pasar persaingan monopolistik. Ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik ini. Yang pertama yaitu karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal, dan yang kedua adalah kapasitas yang terlalu berlebih. Untuk kelebihan pasar persaingan monopolistik ada dua, yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Dan yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Baiklah, pada kekurangan pasar monopolistik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya Saudara Rio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik ada dua, yaitu satu, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Selanjutnya saya akan mendengarkan faktor-faktor. Satu, sumber perusahaan bisa memonopoli pasar karena kepemilikan sumber daya yang unik dan juga istimewa tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam tingkat maksimum apabila tingkat produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut cukup besar. Hal itu bisa memberikan dampak dalam penurunan produksi yang tinggi juga. Yang ketiga, peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga dapat menciptakan kekurangan monopoli. Contohnya tentang peraturan hak cipta dan juga paten
Hak dan juga paten adalah jaminan hukum yang bermanfaat untuk menghindari adanya penciplakan. Sebuah usaha untuk mengembangkan jenis teknologi guna bisa menciptakan produk baru akan memberikan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Setelah saya menjelaskan tentang kekurangan dan juga faktor, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari perusahaan monopolistik. Pertama, contoh pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tetapi setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing, bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Adapun perbedaan yang dapat kita lihat dari semuanya contoh produk dari pabrikan di atas adalah mengenai resika rokok, tampilan desain kemasan, dan juga varian rasa yang disediakan. Kemudian jumlah batang rokok yang ada dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Selanjutnya contoh pabrik motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Hal itu adalah salah satu contoh yang ada di pasar persaingan monopolistik, di mana kedua brand tersebut sama-sama memproduksi sepeda motor, tetapi keduanya punya karakteristik yang cukup berbeda. Baiklah, Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. baiklah saudara Akula, terima kasih atas pemberian materinya. Oke, teman-teman, pada akhir kali ini saya mengucapkan terima kasih